Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kita sudah bisa melewati hari-hari kita sepanjang minggu ini. Dan hari ini di hari Minggu kita bersama-sama bertemu kembali secara online di dalam ibadah GKY Jemaat Palembang. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 menjadi ayat panggilan beribadah bagi kita hari ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari, sebagai umat gembalaan Allah, kita mengagungkan Allah kita yang memang layak untuk disembah. Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu besar kemurahannya. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini dengan sebuah sikap hati yang benar-benar kagum akan Tuhan, kagum akan Allah kita yang begitu hebat dan dahsyat itu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk kami mengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada di bumi ini. lebih dari semua yang ada. Benar ya Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
ya Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau memberikan waktu kami secara khusus untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, untuk sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, melalui puji-pujian yang akan kami naikkan, melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami jemaat-Mu di rumah kami masing-masing, agar kami bisa tetap beribadah dengan kesungguhan hati, agar kami bisa tetap mengalami curahan dari Tuhan, mengalami kasih karunia daripada Tuhan, mengalami pujian penyembahan yang indah bersama dengan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat diri kita yang adalah orang berdosa dengan Allah yang adalah Allah yang Maha Kudus, maka kita bisa mendapati bahwa kita bukanlah pribadi yang setara dengan Dia. Tetapi oleh kasih karunia, oleh anugerah Tuhan yang begitu besar, kita dilayakkan untuk berhadapan muka dengan Allah kita di dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita kepadanya. Darah Kristus menyelamatkan kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan hari lepas hari. Sungguh kita layak memuji dan meninggikan Dia. Mulia bagi Allah. Bagaimana kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar bagi kami. Dan Engkau
Daniel 9 ayat 5 berkata, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita memang adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang seharusnya tidak layak menerima kasih karunia yang begitu besar itu. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan hati-Nya, kita dilayakkan, kita diterima apa adanya oleh Dia. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita ingat kembali segala kebaikan Tuhan. Mari kita meriksa hati kita, kalau Tuhan begitu mengasihi kita, bagaimana hati kita hari ini di hadapan Tuhan? Masih adakah kita mengasihi Tuhan di tengah segala pergumulan kita? Apa yang kita lakukan setiap hari di hadapan Tuhan? Tuhan, saat kami kembali ingat segala kebaikan Tuhan, betapa ajaibnya karya-Mu. Karya Tuhan di atas kayu salib menebus dosa kami. Kami seorang berdosa yang selayaknya binasa, tapi karena anugerah Tuhan Kau menyelamatkan kami. Kasih yang begitu ajaib Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kalau dalam segala kebaikan Tuhan, kadang kami lupa akan kebaikan-Mu. Hari yang kami jalani, mungkin masih banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut bibir kami, masih ada kata-kata keluhan, masih ada kata-kata yang sia-sia, bahkan kata-kata mungkin menyakiti sesama kami, jadi batu sandungan bagi mereka. Hidup yang kami jalani hari demi hari, mungkin masih ada perbuatan-perbuatan juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, banyak kali kami sia-siakan untuk hal yang sia-sia, bahkan untuk hal yang berdosa, yang mendukakan hati Tuhan, yang bahkan menjadi batu sandungan kami sesama kami. Tuhan, kiranya ampuni setiap kami, bahwa kami menyadari betapa berharganya hidup kami di tangan-Mu. Engkau menyelamatkan kami, supaya hidup kami sungguh berharga, hidup kami sungguh berarti, hidup kami sungguh memuliakan Engkau. Tuhan, periksalah seluruh keberadaan kami sampai hati yang kami paling dalam. Mohon Tuhan ampuni, kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, bahkan hal yang kemungkinan tidak kami sadari, tapi Tuhan tahu seluruh kehidupan kami. Ampuni Tuhan kami sepenuhnya, hati kami, pikiran kami, bahkan mungkin dalam bawah sadar dan dalam ketidaksadaran kami. Kalau ada hal yang kami tidak sadari, itu tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan ampuni. Jika kami kembali sepenuhnya dengan darah Yesus yang berkuasa, layakkan kami kembali sepenuhnya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan berharga yang Tuhan berikan kembali. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang ajaib. Biar dengan anugerah Tuhan, membuat kami dari hidup yang baru bersama Engkau. Hari-hari yang kami jalani jadi hari-hari yang berarti, waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami jadi waktu-waktu yang indah, di mana hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Melalui kata-kata kami, melalui perbuatan kami, hidup kami boleh berkenan dan memuliakan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mendengarkan doa kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, janji dosa untuk kita sekalian terambil dalam firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Petunjuk hidup baru untuk kita sekalian terambil dalam firman Tuhan, dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan ingatkan kita kembali, karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup,
Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Biarlah dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Mari kita hidup boleh memuliakan Tuhan dan pergunakan waktu kita yang ada. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan ucapkan bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat terindah bisa kita alami ketika kita diam di hadirat Tuhan. Ketika kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rindu hati kami dipenuhi dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Sebab kami rindu memandang wajah-Mu ya Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu ya Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat Kami selalu ingin dekat dengan hati-Mu ya Tuhan. dalam hati-Mu. Untuk mendengar apa yang menjadi keinginan-Mu bagi kami. Untuk mendengar suara hati-Mu. Suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
kepadamu ya Tuhan. dan indahnya Mau merasakan kekudusan-Mu. kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起来进入祷告。 Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. 主啊，这个时刻我们要来听你的话，来读你的话语。 Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus boleh menolong kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang begitu dalam ini. 我们求你的灵帮助我们，让我们可以明白你的话。 Terlebih lagi kami rindukan agar hidup kami juga boleh melakukan firman itu. 我们也渴慕我们的生命生活能够进行你的话语。 Kami menyerahkan untuk waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. 我们把以下的时间交托，求主你带领。 Demi Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. 平安主内的弟兄姐妹们， Bersyukur hari ini kita bersama-sama boleh datang lagi menyembah Tuhan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. 我们献上我们的感谢，因为今天早晨我们可以来享受、来听主的话。 Hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu menjadi bijak mengelola waktu. 今天早晨我们要默想一个主题，就是明智的管理时间。 Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. 我们来读一段的经文，就是在以弗所书5章16节。 Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。 Saudara sekalian, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata waktu? 你们所想的是什么呢？若是你们听到关于时间， Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menghabiskan masa kecilnya dengan tawa dan bahagia, mungkin akan teringat dengan sebuah lagu. 也许你们还小的时候，你们过的生活蛮有幸福，你们可以记得一首诗。 Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya. Kurang lebih seperti itu. 大约我还小的时候，我多么的幸福，因为我被拥抱。 Saya kirain lagunya juga dinyanyikan dalam bahasa Mandarin. 不可能用华语来唱出来。 Atau saudara sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang suka dengan nostalgia di masa lalu akan teringat dengan sebuah lagu demikian, saudara. 若是你们时常在想出过去的事，你们可以记得一首歌。 Waktu kini telah lama berlalu, 这个时刻已经过去了， sudah 10 tahun tak bertemu. 10年我们不见面， Kita sudah 3 bulan gak ketemu, saudara. 我们3个月多已经没有见面。 Saudara, penulis lirik lagu yang kita dengar di awal ini menggambarkan rasa hatinya di masa lampau, saudara. 这个照歌的他的词句就是他写的时候，他纪念他以前过去的事。 Dan masa lampau itu juga masih berkaitan dengan tema kita, yaitu waktu. 过去的事就是像我们的主题就是时间。 Namun saudara sekalian, berbicara tentang waktu tidak sesederhana berbicara tentang kenangan atau masa lalu aja. 说到时间，并不是我们好像比较容易说到我们的一切我们所经过的。 Jika Anda membaca sebuah buku yang ditulis oleh Universitas Oxford, saudara, 若是你们读到一本书是 Oxford 大学做 Judulnya 出来的， The Handbook Oxford of Philosophy of Time. Waduh, udah pusing saudara dengernya aja. 它的主题就是 Oxford 的时间知学手册。
Ternyata waktu itu dibahas dengan begitu ngejelimet, saudara. 原来这个时间他把它分析的是多么的好。 Ada yang membahas waktu dari segi termodinamika. 有些他们把一切放出来的用个热力学， Ada yang membahas waktu dari segi metafisika 有的用形而上学 dan lain sebagainya. 等等。 Namun saudara, di dalam pendahuluan buku tersebut ada satu kutipan yang menarik. 在他这本书的起头有一个很吸引人的， Dituliskan demikian, kita mengingat masa lalu dan bukan masa depan. 我们记得过去而不未来。 Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan saat ini berdampak di masa depan dan bukan masa lalu. 我们相信所做的事会影响未来，而不是过去。 Dan kita meyakini bahwa penderitaan akan berlalu dan digantikan dengan kenikmatan di masa depan. 我们相信将过去等待享受。 Saudara sekalian, penulis artikel atau penulis buku ini setuju bahwa waktu yang dijalani oleh manusia adalah sangat penting. 这个作者他相信人类所经过的时间是多么的重要。 Dan karena waktu yang dijalani itu begitu penting, maka harus diisi dengan kegiatan atau aktivitas yang bermakna juga. 所以时间是重要，他要把它消磨，用一个很有用处的一切事。 Namun pertanyaannya saudara sekalian, apakah waktu yang kita jalani belakangan ini sudah diisi dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang bermakna? 问题就是我们所经验的时间，是否我们已经充足用一切的活动有意义的活动呢？ Sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga di Amerika bernama Statista menyatakan demikian, saudara. 在美国统计有一个调查这样说， Selama masa pandemi ini banyak masyarakat di Amerika yang mengisi waktunya dengan bermain media sosial. 在这个大流行时间，他们在美国大部分他们用媒体来消磨时间。 Hal tersebut dibuktikan dengan melejitnya angka penggunaan Facebook menjadi 74%, saudara. 他们所应用的连数，他们超过了74%。 Bagaimana dengan di Indonesia? 在印度尼西亚如何呢？ Ternyata lembaga survei juga menyatakan kurang lebih seperti itu, saudara. 原来他们调查的就是同样的。 Di Indonesia penggunaan WhatsApp dan Instagram melonjak 40% dari biasanya. 在印度尼西亚，就超过了48%多，他们所应用的 WhatsApp、Instagram。 Bukan hanya media sosial, bahkan game online pun juga melonjak di masa pandemi ini. 并不是单单这些媒体所有的，他们在线的游戏也是超过了。 Saudara sekalian, bukankah hasil survei ini merupakan sebuah gambaran mengenai pengelolaan waktu masyarakat manusia di masa-masa belakangan ini, saudara? 不是吗？他们人类所运用的这个时刻是合乎这些调查的事。 Bahkan saudara sekalian, saking masyarakat begitu asik untuk bermain media sosial dan lain sebagainya, 他们在玩这些游戏的太过的用精神去投入。 ada saja orang-orang yang kemudian tenggelam asyik di dalamnya sampai melupakan tanggung jawab pribadinya, saudara. 他们继续的玩他的游戏，他们忘了他们所要做的事。 Sebuah berita di media massa Tribun, saudara, mengatakan bahwa seorang ibu saking asik bermain TikTok sampai-sampai lupa menyusui bayinya. 在 Tribune 这个报告那边，他说到有一个妇女，因为她在玩那个 TikTok 的游戏，忘了她喂她的儿子用喂奶。 Saudara sekalian, ini adalah salah satu contoh penggunaan atau pengelolaan waktu yang tentunya tidak baik, saudara. 这是一个管理时间是一个不好的。 Saudara sekalian, setelah mendengar semua penjelasan di atas, 我们所听过的一切的抉择， maka kita dapat simpulkan bahwa topik mengenai mengelola waktu adalah sesuatu yang penting untuk kita bahas bersama. 我们的总结就是让我们好好的去管理时间，我们可以一起来大家分享。 Secara khusus jika kita mengaitkan tema ini dengan identitas diri kita sebagai umat Allah. 我们把我们自己成为主的会友们，我们把它有一个勾结。
Maka dari itu saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat apa kata Alkitab mengenai mengelola waktu. 所以今天早上我们要看圣经所记载的是什么意思呢？当我们去管理时间。 Yang pertama yang perlu kita pahami mengenai waktu adalah dasar teologis dari pengelolaan waktu itu sendiri. 最重要的就是我们时间管理的神学基础。 Bahwa waktu adalah anugerah daripada Allah. 时间是上帝的恩典。 Mari kita bersama membuka Kejadian 1 ayat yang ke-13. 我们来翻开创世纪第1章13节， Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们为大家来读。 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. 有晚上，有早晨，是第3天。 Jemaat sekalian, sejak awal mula penciptaan, 从起初，上帝创造， Allah telah membuat konsep mengenai waktu itu. 上帝已经创造了时间。 Dituliskan Allah menciptakan petang dan juga pagi. 在那边说到，他去创造晚上，然后 Bukan 早 hanya 晨， bukan hanya itu saudara, Allah juga menciptakan benda-benda penerang di ayat yang selanjutnya. 然后继续的经文在那边说，上帝也创造一切其他的事。 Dan benda penerang ini juga menunjukkan atau menandakan waktu, hari, tahun dan lain sebagainya. 在这边也说到日子、年岁。 Dan kalau saudara membaca di dalam kisah penciptaan di ayat ke-18, 若是你们看到在18节， Allah mengatakan bahwa penciptaan mengenai waktu dan benda-benda penerang ini juga dipandang Allah sebagai sesuatu yang baik. 在这边，上帝创造这一切，把管理者昼夜，上帝看为这是美好的。 Dari sini kita belajar bahwa waktu itu diciptakan oleh Allah. 我们看到时间是上帝所创造的， Dan waktu diciptakan Allah untuk maksud dan tujuan yang baik. 上帝创造这个时间是为了好处。 Dan yang terakhir, waktu diberikan Allah kepada manusia untuk digunakan. 上帝赐给我们一个时间，让我们可以去应用。 Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa waktu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. 我们所读的这些经文，我们知道这是时间是神所赐给我们的恩典。 Maka dari itu saudara, kisah penciptaan itu bukan hanya berbicara mengenai mandat budaya manusia untuk mengelola alam, tetapi juga manusia harus mengelola waktunya dengan baik. 在这边关于这个创造，我们可以看到这文化使命在那边说到，上帝所创造这一切跟我们人类有一个构结的沟 Yang 通。 kedua yang kita bisa perhatikan mengenai mengelola waktu adalah 第二项就是 waktu yang ada diberikan kepada kita harus digunakan dengan seimbang. 上帝所赐给我们的时间，我们要用平衡的来应用。 Mari kita bersama-sama membaca di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 39. 我们来看马太福音22章37到39。 Ayat ini tentu sudah familiar bagi kita karena dibacakan setiap minggunya kadangkala saudara. 这些经文对我们来说是我们很熟悉 Di sana 的，因为我们可 dituliskan 以时常来读。 Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，其也是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。” Saudara sekalian, pengelolaan waktu tidak bisa lepas dari prinsip mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 我们来管理时间，不脱离我们来爱我们的上帝，也爱我们所有的人类。 Seorang yang berkata bahwa saya sangat mengasihi Tuhan, tetapi ternyata dalam hidupnya dia mengabaikan relasi dengan orang-orang sekitar. 有人说我很爱上帝，但是他忽略了他的四周围的人， Dia mengabaikan keluarga yang ada di rumah. 他忽略了他家里家属。 Dia bersikap dingin dengan orang-orang lain yang membutuhkan. 对那些所需要的人，他对他们很冷淡， Maka hal tersebut tidaklah benar, saudara. 这是不是好的。 Atau sebaliknya, 所以相反的就是， seorang yang berkata bahwa saya begitu mengasihi sesamanya, 有些人他说我是多么的爱四周围的人， sampai dia mengikuti lembaga sosial A, B, C, D dan lain sebagainya. 他跟随那些机构，就是 ABC 等等。 Tetapi dia mengabaikan relasinya bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan, itu sama saja bohong. 他忽略了他与上帝的关系，这是等于是虚空的。 Saudara, mari kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab.
我们看在圣经里面的那些伟人， kita akan dapati bahwa ternyata tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun berusaha untuk hidup di dalam keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesamanya. 我们也看到在这个圣经上的那些伟人，他们也是有垂直还是水平的跟上帝的关系。 Kita ambil contoh tokoh Daniel, saudara. 我们看到但以理， Saudara sekalian, mari kita membuka di dalam Daniel 6 ayat yang kelima. 我们翻开但以理书第6章第5节。 Saya akan bacakan. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis dari kapur dinding istana raja di depan. Ayat yang ke-6, ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Sampai situ saja. 那时众长和众车骑寻找但以理无过的把柄。 Saudara sekalian, dari bagian ini kita melihat bahwa Daniel itu adalah seorang yang masuk di dalam pemerintahan Nebukadnezar. 我们看到但以理进入在尼布甲尼撒的那些他的 Dia 政府领， bukan seorang pemimpin yang kaleng-kaleng, saudara. 他并不是一个普通随便的一个领袖， Jabatannya tinggi. 他的得到的地位是很高。 Tetapi saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa Daniel itu tetap menjaga keseimbangan antara kerohaniannya dan juga kesibukan pekerjaannya. 但以理仍然把他自己的领袖与他所做日常的工作平衡。 Meskipun dia sibuk untuk mengurus di dalam pemerintahan, saudara. 虽然他在政府机构，他很忙碌来去管理一切。 Namun kita membaca di ayat yang ke-11 bahwa Daniel tetap menyempatkan waktu untuk 3 kali berdoa, berjumpa dengan Allah di dalam kesibukannya itu. 但是在这一节在那边说，他仍然一日3天双膝跪下祷告。 Kita dapat melihat juga satu teladan yang baik dari Daniel, saudara. 我们看到但以理的一个好榜样。 Ternyata dia tidak hanya melakukan disiplin rohani itu secara asal-asalan, tetapi secara konsisten, saudara. 但是他不随便的来去做他的灵性的一切事， Dia melakukan keseimbangan ini secara berkelanjutan. 他继续的把一些所做出来，用平衡的来去做。 Maka dari itu di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Daniel biasa melakukan hal-hal itu setiap hari. 在这一节在那边说，但以理是通常习惯了每一日在那边日常去做出来。 Kehidupan yang seimbang antara pekerjaan dan spiritual itu bukan hanya kita temukan di dalam tokoh Daniel, tetapi juga di tokoh Yusuf, saudara. 生活在一个工作上与他的灵性上的一个事是平衡的，并不是在他自己的地方，在别处也是这样。 Kalau saudara membaca di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, 若是你看到创世纪39节， kita akan tahu bahwa ternyata Yusuf itu ditempatkan di dalam posisi yang tinggi di 我们 rumah 看 Potifar. 到又是在波提乏的家是他的地位是高的， Tetapi dia tidak pernah melepaskan Allah dari kehidupannya. 但是他不能放纵上帝在他的生命中。 Meski sibuk, dia tetap mengingat Allah. 虽然他忙碌，但是他仍然记得上帝。 Meski sibuk, dia tetap memberikan porsi yang seimbang kepada Allah dan juga pekerjaannya. 虽然他在忙碌中，但是他仍然把他以他的工作的平衡的赐给上帝。 Dan saudara sekalian dapat menemukan contoh-contoh lainnya di dalam keseluruhan Alkitab. 你们可以寻找别的例子在你们的圣经。 Maka dari itu saudara sekalian, seorang Kristen yang benar adalah mereka yang mengelola waktu dengan seimbang. 有一个真诚的人，他能够把他的时间平衡的来处理， Antara pekerjaan dan juga pelayanan, 有他的工作上，与他的侍奉上， antara pekerjaan dan juga keluarga, 与他的侍奉，与他的家庭， antara melayani orang lain dan juga melayani keluarganya, 来服侍别人，也服侍他家属。 antara bermain games dan juga belajar, 他去玩他的游戏，与他去学习， antara tanggung jawab diri dan juga hobinya, 对他自己的责任与他的爱好， dan juga antara hubungan pribadinya dengan Allah dan sesamanya. 他私人的关系与上帝与其他的。 Yang ketiga, saudara, 第三， mengelola waktu adalah bagian membentuk karakter yang baik. 管理时间是形成良好品格的榜样。
Mari kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Amsal 6 ayat yang ke-9. 我们看箴言书第6章第9节。 Di sana firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." 懒惰人啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，你们贫穷就必如抢到树来。 Dan satu bagian lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 itu berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 然后哥林多前书一个就是你们不好的关系，就把一切不好的行善。 Saudara sekalian, ada sebuah kutipan di dalam sebuah buku berjudul 100 Great Time Management Ideas. 有一本书在那边说100个伟大的时间。 Patrick menyebutkan rahasia manajemen waktu adalah plan the work, work the plan. Patrick 把他的秘密奥秘说出来，就是他们计划工作，然后指定计划。 Rencanakan pekerjaanmu dan kerjakan rencanamu. 你把你的工作计划出来，然后指定去做出来你的计划。 Namun kemudian saudara, si Patrick ini melanjutkan kembali bahwa mengelola waktu bukan hanya bicara tentang membuat jadwal pekerjaan. Patrick 也说，你来管理你的时间，并不是你把你的工作表来去处理出来， Tapi juga diperlukan disiplin diri. 也需要你自己本身的好意。 Tanpa disiplin diri, maka jadwal yang sudah disusun pun tidak akan ada artinya sama sekali. 你不严格你自己，你所编排出来的一切的表格是没作用的。 Saudara, di awal dari pemberitaan firman Tuhan ini kita sudah membaca Efesus 5 ayat 16. 起初我们已经说到以弗所书第5章16节， Kita melihat bahwa di dalam bagian ini Paulus mengatakan kalimat, "Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." 保罗说：“你要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。” Kita dapat pelajari dua hal di dalam bagian ini. 在这部分，我们可以学习2样事。 Yang pertama, frasa pergunakanlah waktu, saudara. 第一项就是管理时间。 Frasa ini dapat ditafsirkan atau diterjemahkan dengan menebus waktu. 这些断义可以说我们去把我们的时间赎回来。 Maksudnya adalah bahwa umat percaya dihimbau atau didorong agar dapat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk memuliakan Allah. 就是那些相信上帝的人，他可以把他的时间赎回来，把好好的应用出。 Mengapa Paulus begitu getol untuk menyampaikan hal ini, saudara? 为什么保罗强调的这样的事呢？ Poin yang kedua, Paulus melanjutkan sebab waktu yang kita jalani ini adalah jahat. 第二项，保罗说，因为现今的时代是邪恶的。 Saudara, di dalam Matius 24 kita melihat bahwa Yesus mengatakan kepada para murid bahwa waktu yang dijalani ini memang adalah jahat, saudara. 在马太福音24章，在那边写到，这我们所经过的时间是邪恶。 Yesus mengatakan bahwa di masa-masa akhir akan ada banyak sekali kejahatan yang terjadi. 耶稣在那边说到，在末日的时候，许多的邪恶在出现， Akan ada pengajar-pengajar sesat dan bahkan kasih menjadi dingin. 有那些不好的教导，然后你们的爱冷淡。 Maka dari itu saudara sekalian, jika kita sebagai umat Allah tidak memiliki disiplin diri, maka waktu yang kita gunakan itu juga bisa jadi lari atau tidak sesuai dengan kehendak daripada Allah. 弟兄姐妹们，若是我们没有严格我们自己，我们所应用的时间要这样慢慢的消失。 Saudara sekalian, dalam sebuah buku berjudul Self Discipline karangan Matthew Martin Meadow, Martin Matthew 在那边写作一本书， ia menuliskan bahwa untuk membentuk kebiasaan atau habit dibutuhkan disiplin diri. 让他要做出来一切的习惯的事，就要他自己要严格他自己。 Dan kabar baiknya adalah bahwa disiplin diri tidak ada yang mudah, dia sebutkan demikian. 他也说到，你要严格你自己是不容易的。 Namun saudara sekalian, jika kita melihat kembali ke dalam Alkitab, 若是我们看到这圣经里，
Apa yang dikatakan Medo di masa-masa kini itu sudah dikatakan oleh Alkitab dari masa lampau, saudara. 梅杜所说到先进的时代，其实在圣经里过去已经写出来了。 Amsal yang kita baca di dalam Amsal 6 ayat 9 sampai 11 mengatakan hal demikian. 箴言书在那边已经说到这样。 Amsal mengatakan atau menceritakan sebuah gambaran tentang seorang yang malas, yang bangun sebentar lalu kemudian tidur sebentar lagi. 箴言在那边说到一个懒惰的人，他睡着，然后起床，再睡着，又再睡着。 Dan gambaran orang yang malas ini semakin kontras ketika kita membaca beberapa ayat sebelumnya. 我们看到这个图片，这个懒惰的人，其实在还过去的那些经文已经写着。 Penulis Amsal menyandingkan orang yang malas dengan semut. 箴言写出这个懒惰人比较以蚂蚁来比较。 Saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa semut itu menyediakan makanannya di musim panas. 在这边说到第6节，蚂蚁在夏天的时候把粮食。 Dan kata musim di dalam bagian ini merujuk kepada konsep waktu, saudara. 在这边说到也是关于时间。 Ayat ini sebenarnya kalau kita lihat, ini sangat menemplak manusia. 若是我们看到这个经文，好像是把人类打顿。 Dan ayat ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa seharusnya kita sebagai manusia yang diciptakan mulia oleh Allah, 我们应当是上帝所创造的人类来荣耀神。 seharusnya kita memiliki kesadaran tentang waktu. 我们应当晓得知道关于时间。 Kapan seharusnya kita melakukan tanggung jawab kita, 我们即使可以负我们的责任， dan bagaimana seharusnya kita menyusun perencanaan itu dengan baik. 如何我们去编排这一些的计划。 Ada sebuah kutipan dari seorang bernama Dave Kekich. Dave Kekich 有一个这样说到， Dia katakan hidup jadi mudah saat kita menjalaninya dengan berat. 若是我们活着容易，若是我们用沉重的事来经过， Dan hidup akan jadi berat saat kita coba menjalaninya dengan mudah. 若是我们活着感觉到沉重，因为我们活到很容易的活。 Saudara, tentu tidak ada disiplin atau kebiasaan yang mudah untuk dibentuk, saudara. 这是没有一个很容易去创造、建造，以去自己来搞好自己。 Namun meskipun berat, tidak ada kata terlambat untuk kita boleh terus belajar, mengelola dan menyusun waktu kita dengan baik. 虽然这些是重担，但是没有一个我们去忽略来，我们继续来去搞好。 Dan di atas seluruh contoh-contoh yang sudah kita jelaskan di awal tadi, saudara, 其实我们所比喻的例子， saya pikir Tuhan kita di dalam Yesus Kristus memberikan teladan yang sangat baik soal mengelola waktu ini. 我们的上帝耶稣基督，他给我们一个很好的榜样，关于时间。 Saudara, kalau kita membaca di dalam Markus 1 ayat 35, 若是我们看到马可福音第1章第5节， di tengah segala kepadatan pelayanan Yesus dan narasi Alkitab juga menggambarkan demikian, 在耶稣所经历的忙碌的一切的侍奉， ia bangun pagi-pagi dan memulai harinya dalam relasi bersama dengan Bapaknya. 一大早他就起来，与他的父来沟通。 Kalau kita pelajari di dalam tatanan bahasa Yunaninya, saudara, apa yang Yesus lakukan ini tidak hanya dilakukan 1-2 kali, tetapi konsisten, saudara. 若是我们用希腊文那边看到，耶稣不但1次2次做，但是他继续的去做出来， Dan konsistensi itu menyangkut dengan disiplin diri. 就是他自己的严格， Dan disiplin diri juga menyangkut dengan habit atau kebiasaan. 就是他是习惯性。 Yang kedua, saudara sekalian, Yesus menjadi teladan di dalam kehidupan yang seimbang. 第二，耶稣成为一个榜样，因为他活着平衡。 Saudara, kita tahu bersama bahwa Yesus menjalani pelayanan dengan begitu padat di dunia ini. 我们看到耶稣在这个世上已经侍奉着很多的事来去侍奉。 Alkitab menggambarkan bahwa dia pergi ke desa satu, dia pergi ke kota satu untuk memberitakan Injil. 在圣经说到，他从一个乡到各个乡
Namun 去传 saudara 扬福 sekalian 音。 kalau kita membaca di dalam narasi perjalanan Yesus itu, Yesus tidak pernah mengabaikan kehadiran orang-orang yang ada di sekitarnya. 我们看到，在耶稣一向的路程去经过的，他从来没有忽略过他四周围的人。 Dia memiliki waktu yang berkualitas dengan para muridnya. 他有很好的时间与他的门徒们， Dia memiliki satu bagian untuk menolong dan membantu orang yang sakit dan kekurangan. 他有一个时间来去协助那些贫穷的人，然后他们去帮助他们。 Mereka yang kelaparan, bahkan keluarga juga, saudara. 他们饥饿了，也是他的家庭。 Saudara dapat baca di dalam Matius 9 ayat 36. 你们可以看到马太福音第9章36节。 Berikutnya saudara, Yesus mengelola waktunya berdasarkan tujuan saudara. 耶稣去管理他的时间，因为他有一个目的。 Saudara, tujuan Yesus ke dalam dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. 耶稣来到这个世上，他的目的就是去寻找那些失散的人。 Tujuan inilah yang kemudian menggerakkan Yesus di dalam keseluruhan kegiatan dan aktivitasnya. 因为他的目的，所以他把他一切所有的活动把它完成。 Yesus mengajar, 他去教导， Yesus memberitakan kabar baik, 然后把好的消息传扬， Yesus menolong orang sakit dan kekurangan. 来帮助那些贫穷也有病的人。 Semuanya tidak pernah lepas dari kaitannya dengan tujuan kehadiran Yesus di dunia ini. 全都没有脱离，因为他的存在， Dan karena Yesus paham tentang tujuannya di dalam dunia ini, 因为他知道了解他来到这世上， maka Yesus tidak menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna. 他不把他的时间以那些不妥的事去浪费。 Saudara dapat baca di dalam Markus 10 ayat yang ke-33. 你们可以看到马可福音第10章33节， Di dalam narasi Yesus ingin ditangkap dan disalibkan, 当耶稣被抓要被钉在十字架， Yesus masih mengatakan kepada para muridnya bahwa waktunya sudah dekat. 他与他的门徒说，他的时间已经到了。 Saudara, terlihat sekali bahwa tujuan Yesus itu masih sangat kental di dalam bagian ini. 你们看到耶稣的目的是多么的编排出来。 Saudara sekalian, Paulus tentu memahami dengan jelas teladan Kristus yang tadi sudah kita bahas. 保罗当然是很了解明白学习耶稣的榜样。 Maka dari itu saudara sekalian, di berbagai tulisan Paulus, ia mengatakan bahwa ia tidak gentar menjalani waktu di dalam dunia ini. 所以保罗说，他不惧怕害怕来去过这个世上的生活， Teladan Kristus telah menjadi teladan bagi Rasul Paulus juga. 因为耶稣的榜样已经被给那个保罗去模仿了。 Di dalam Roma 11 ayat 36 dia berkata, 在罗马书11章36节，他说 segala sesuatu yang dia lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan.：“ 因为万有都是本于他，依靠他，是为了上帝的荣耀。” Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini 弟兄姐妹们，今天早晨的信息 bukan hanya mengajak kita untuk bijak di dalam mengelola waktu, 不是教导我们好好的去管理我们的时间， tetapi firman Tuhan hari ini berbicara lebih jauh, 但是上帝的话今天对我们来说比较远， yakni untuk membuat kita berpikir apa yang sebenarnya menggerakkan kita untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas kita setiap hari. 让我们来去默想、去思想我们所做的日常的生活与活动是如何。 Apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah dunia ini? 你弟兄姐妹们，你们在这世上的目的是什么呢？ Saudara sekalian, kita adalah anak-anak Tuhan. 我们是上帝的儿女， Kita adalah murid-murid Kristus. 我们也是基督的门徒。 Dan kalau Tuhan tempatkan kita di tengah dunia ini, 若是上帝把我们放在这个世上里， artinya Tuhan memiliki tujuan di dalam kehidupan engkau dan saya. 则表示上帝有他的意思在你和我。 Dan tujuan kita menjalani setiap aktivitas itu adalah untuk kembali semuanya diarahkan demi kemuliaan Tuhan 我们 saja. 所做的一切活动，我们还会成为上帝的荣耀。 Saudara, ketika kita sadar bahwa waktu adalah kesempatan dari Tuhan, 当我们知道、晓得我们的时间是上帝赐给我们的， maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang terus berjalan ini. 我们也不能忽略了这个一直永流的这个时间。 Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa bijak mengelola waktu.
但愿主帮助我们，让我们可以明智的去管理我们的时间。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们来进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. 主，我们谢谢你，因为我们可以听你的真理。 Tuhan, ampuni kami jika di dalam kehidupan kami tidak mengarrange dan tidak mengatur waktu kami dengan baik. 求主怜悯我们，若是我们在我们的生命，我们不好好的去处理我们的时间。 Maafkan kami jika selama ini kami hanya membuang-buang waktu kami dengan hal-hal yang tidak berguna. 求主饶恕我们，若是我们把我们的时间这样白白的去消了。 Biarlah saat ini kami juga boleh belajar untuk mengelola waktu kami dengan lebih bijak lagi. 这个时刻，让我们可以学习去好好的管理我们的时间。 Kami boleh belajar untuk boleh menggunakan waktu kami sebaik mungkin. 我们可以好好的来应用我们的时间， Melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kami. 做出我们一切的活动。 Baik di dalam pekerjaan ataupun pelayanan kami. 虽然在我们的工作上，或是我们侍奉上， Baik ketika kami di kantor ataupun di pasar. 我们在办公室或是在市场， Kami boleh melakukan segala sesuatu itu demi kemuliaan Tuhan 我们 saja. 可以做一切来荣耀主你。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Demi Yesus Kristus 奉靠耶稣名， kami bersyukur dan berdoa. 我们献上感谢。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan telah diberitakan bagi kita. Dan saat ini waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah disiapkan di dalam tayangan ini. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikannya dengan cara men-scan QR Code yang juga disediakan. Dan untuk jemaat pos Kebun Jeruk ada nomor rekening khusus yang diberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer kepada nomor rekening yang tertera ataupun dengan scan QR Code yang telah disediakan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita terus mengecap kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, dan menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang
Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur untuk anugerah-Mu di mana Tuhan memelihara hidup kami hari demi hari. Di tengah dunia, dari pertama Engkau menciptakan kami sampai hari ini, Tuhan memelihara hidup kami dengan ajaib. Terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan terima kasih Tuhan di pagi hari ini, Kau masih beri kami kesempatan, berikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mohon Tuhan berkati apa yang kami persembahkan juga, yang semua berasal daripada Engkau sendiri. Saya kami persembahkan dengan tulus hati, dengan sepenuh hati. Tuhan memberkatinya dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Maka kami rindu Tuhan, bukannya uang yang kami persembahkan, seluruh kehidupan kami yang sudah menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga pakai hidup kami, kami mengisi waktu-waktu hidup kami juga, ya, waktu yang sungguh berharga, waktu yang berarti, waktu yang sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan terimalah ucapan syukur kami, persembahan kami akan dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami dan senantiasa mengasihi setiap kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semua. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, kita masih dapat kembali beribadah, walaupun kita harus beribadah di tempat kita masing-masing. Tapi saya rindu dengan anugerah Tuhan, minggu demi minggu yang kita lalui, tetap kita dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian juga, saya nggak tahu bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian, tapi kita terus berdoa, kita terus juga saling mendoakan, supaya setiap kita dalam keadaan yang baik, yang sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu juga dapat juga terus mendukung dalam doa untuk rencana. Kalau Tuhan berkenan pada saatnya kita rindu kembali beribadah secara konvensional atau secara katakan offline katakannya. Kalau sekarang kita secara online, kita hanya dapat ibadah di rumah. Kita sedang mempersiapkan dan kita juga sedang juga mengajukan izin sampai pada saatnya di mana pemerintah izinkan. Nah, semua keadaan mendukung kita akan mulai kembali ibadah secara konvensional, cuman dengan cara yang berbeda. Yang tadi waktu kita dalam ibadah, kita sudah melihat Bapak Ibu ada beberapa yang kita harus persiapkan, termasuk Bapak Ibu sekalian siapkan di rumah, di mana nanti kira ibadah kita harus daftar dahulu, karena tempat duduk yang terbatas, kita nggak boleh berdekatan, harus jaga jarak, kita harus pakai masker, pakai face shield gitu saudara ya. Semua kita siapkan dengan baik, kita doakan biarlah pada waktunya kita bisa kembali beribadah bersama. Ada satu pengumuman untuk kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, setiap hari Selasa malam kita tetap ada doa malam. Bapak Ibu bisa ikut secara online juga, kebaktian doa malam Selasa ini, 14 Juli kita akan belajar tentang libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Kita bisa kembali beribadah bersama di rumah kita masing-masing, kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, kita belajar juga bertumbuh dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sampai oleh Guru Daniel, kita dapat kembali belajar bersama. Dan juga Bapak Ibu setiap hari kita ada renungan pagi, Bapak Ibu bisa ikuti secara online juga di YouTube kita, YouTube GKI Palembang, juga remaja, sekolah minggu juga ada pelayanan juga melalui YouTube juga. Bapak Ibu bisa juga untuk anak-anak kita, ada remaja bisa ikuti juga. Demikian warta yang dapat kita sampaikan hari ini, yang lainnya Bapak Ibu, kalau ada hal yang penting kita sampaikan melalui info GKY, melalui WA info GKY. Demikian warta hari ini, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ayat pengutusan buat kita sekalian terambil dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah dalam hari-hari yang kita lalui, kita boleh menghitung hari kita dengan bijaksana, menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu sekalian, biar setiap kita boleh juga melanjutkan kembali kehidupan kita masing-masing dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan hari ini ingatkan kita kembali untuk boleh dengan bijak mengelola waktu hidup kita. Sehingga waktu yang kita miliki, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita bisa pakai yang terbaik. Menjadi berkat bagi sesama kita dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan terimalah janji berkat Tuhan untuk kita masing-masing.
Kiranya Tuhan yang kita kenal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan selalu memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dan sepanjang kehidupanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat menunjukkan kembali kehidupan kita masing-masing dalam anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan yang menyertai kita semua. Amin.